Legenda Pangeran Pandegelang adalah cerita yang penuh dengan kebijaksanaan dan keberanian, yang menggambarkan bagaimana kecerdikan dan kebaikan hati dapat mengalahkan kejahatan dan keserakahan. Kisah lengkap Pangeran Pandegelang. Di tengah kebun manggis, seorang putri cantik jelita, Putri Arum, duduk termenung. Sorot matanya kosong dan bibirnya terkatup rapat, menandakan kesedihan yang mendalam. Tidak jauh dari tempat duduknya, seorang lelaki paruh baya dengan karung di pundaknya melintas. Melihat putri tersebut, lelaki itu tertegun dan wajahnya penuh kekhawatiran. Sampurasun, sapanya. Namun Putri Arum tidak menyahut. Setelah lelaki itu mengulang sapaan, barulah Putri Arum tersadar dan menjawab, Rampes. Siapa? Lelaki itu memperkenalkan dirinya sebagai Ki Pande, seorang pembuat gelang, dan menyatakan keprihatinannya atas kesedihan Putri Arum. Setelah beberapa saat, Putri Arum mulai menceritakan masalahnya. Dia sedang berada dalam tekanan Pangeran Cunihin yang sakti mandraguna, bengis, dan kejam. Pangeran Cunihin bertekad menjadikan Putri Arum sebagai istrinya dalam 3 hari. Putri Arum menjelaskan bahwa menurut wangsit yang diterimanya, dia harus menenangkan diri di Bukit Manggis hingga seorang pangeran baik hati, manis budi pekerti, dan sakti mandraguna datang menolongnya. Namun, penantian tersebut tampaknya sia-sia karena Pangeran Cunihin segera datang untuk memaksanya menikah. Ki Pande kemudian memberikan saran yang tidak biasa. Dia menyarankan Putri Arum untuk menerima permintaan Pangeran Cunihin dengan syarat yang sangat sulit dipenuhi. Pangeran Cunihin harus melubangi batu keramat supaya bisa dilalui manusia. Dan batu tersebut harus diletakkan di pesisir pantai dalam waktu tidak lebih dari 3 hari. Menurut Ki Pande, siapapun yang melubangi batu keramat akan kehilangan setengah dari kemampuannya. Putri Arum setuju dan Ki Pande membawanya ke tempat tinggalnya. Di sana, Putri Arum jatuh pingsan karena kelelahan, tetapi berhasil pulih setelah minum air gunung yang memancar dari batu cadas. Penduduk kampung yang merawatnya kemudian memanggil Putri Arum dengan sebutan baru, Putri Cadasari. Ki Pande kemudian membuat gelang besar yang bisa dilalui manusia dan memasangnya pada lingkaran lubang batu keramat yang dibuat oleh Pangeran Cunihin. Ketika Pangeran Cunihin berhasil melubangi batu keramat itu dan mencoba melewatinya, dia merasakan sakit luar biasa dan kehilangan semua kekuatannya. Pangeran Cunihin berubah menjadi tua renta, sedangkan Ki Pande kembali menjadi pemuda tampan. Putri Cadasari kemudian mengetahui bahwa Ki Pande sebenarnya adalah seorang pangeran yang telah dirampas kesaktiannya oleh Pangeran Cunihin. Dengan bantuan Putri Cadasari, Ki Pande berhasil mengembalikan keadaannya dan mengalahkan Pangeran Cunihin. Akhirnya, mereka menikah dan hidup bahagia. Tempat-tempat yang terkait dengan legenda ini memiliki nama-nama yang khas. Tempat mengambil batu keramat dikenal sebagai Kampung Keramat Watu, batu besar berlubang di pesisir pantai disebut Karang Bolong, dan tempat Putri Arum menenangkan diri di Bukit Manggis dikenal sebagai Kampung Pasir Manggu. Tempat Putri Cadasari sembuh dari sakitnya dinamai Cadasari di daerah Pandeglang. Tempat Pangeran Pandeglang membuat gelang. Kisah ini mengajarkan bahwa kebaikan hati, kecerdikan, dan keberanian dapat mengatasi segala bentuk kejahatan dan kesulitan. Pernikahan Pangeran Pandegelang dan Putri Cadasari menjadi peristiwa besar yang dirayakan dengan meriah di seluruh negeri. Rakyat bersukacita, merayakan kemenangan kebaikan atas kejahatan. Putri Cadasari dan Pangeran Pandegelang menjadi simbol harapan dan keberanian bagi semua orang. Kehidupan setelah pernikahan. Setelah pernikahan mereka, Pangeran Pandegelang dan Putri Cadasari memerintah dengan bijaksana dan adil. Kerajaan mereka makmur dan rakyatnya hidup dalam kedamaian. Mereka sering melakukan perjalanan ke berbagai wilayah untuk membantu rakyat yang membutuhkan dan memastikan keadilan ditegakkan. Legenda berlanjut. Legenda Pangeran Pandegelang dan Putri Cadasari terus hidup dan diceritakan dari generasi ke generasi. Setiap tahun, rakyat merayakan hari kemenangan mereka atas Pangeran Cunihin dengan festival besar yang dikenal sebagai Hari Gelang Emas. Dalam festival ini, penduduk membuat dan mengenakan gelang besar sebagai simbol kekuatan dan keberanian Pangeran Pandegelang. Tempat-tempat bersejarah. Tempat-tempat yang terkait dengan legenda ini menjadi lokasi bersejarah yang sering dikunjungi oleh wisatawan dan peziarah. Keramat Watu. Tempat di mana batu keramat diambil, kini menjadi situs bersejarah dengan banyak pengunjung yang datang untuk melihat batu asli yang berlubang. Karang Bolong.
Pesisir pantai dengan batu besar berlubang yang menjadi saksi bisu dari kekalahan Pangeran Cunihin. Tempat ini kini menjadi tujuan wisata alam yang populer. Pasir Manggu, Bukit Manggis di mana Putri Arum menenangkan diri. Tempat ini sekarang dikenal sebagai Pasir Manggu dan menjadi objek wisata alam yang indah. Cadasari, tempat Putri Cadasari disembuhkan dari sakitnya. Daerah ini terkenal dengan mata airnya yang jernih dan segar. Warisan kisah Pangeran Pandegelang dan Putri Cadasari meninggalkan warisan yang kuat tentang nilai-nilai moral seperti keadilan, keberanian, dan kebijaksanaan. Mereka menjadi contoh bagaimana kebaikan selalu menang melawan kejahatan dan bagaimana setiap orang dapat menjadi pahlawan dalam cerita mereka sendiri. Demikianlah legenda Pangeran Pandegelang dan Putri Cadasari, sebuah cerita tentang cinta, pengorbanan, dan kemenangan kebaikan yang akan selalu dikenang sepanjang masa.